Pernahkah kamu merasa seperti hatimu terbelah antara dua arah yang sama-sama menjanjikan kehangatan, namun hanya satu yang sungguh membawa damai? Di antara dua cinta, kadang bukan tentang siapa yang lebih mencintaimu, tapi tentang siapa yang dipilih oleh jiwamu. Hari ini, aku berbicara langsung kepadamu, perempuan yang sedang menimbang, yang diam-diam bertanya, apakah aku sedang mencintai atau hanya takut kehilangan? Dalam cerita ini, bukan sekadar cinta yang diuji, tapi takdirmu. Kata kunci seperti cinta sejati, pilihan hati, dan keputusan hari ini akan mewarnai perjalananmu di sini. Sebelum kita melangkah lebih dalam, pastikan kamu sudah terhubung dengan tempat ini. Sudahkah kamu berlangganan di kanal ini? Karena ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Ada panggilan yang sedang mengetuk jiwamu. Ia berdiri di antara dua dunia, yang satu menawarkan masa lalu yang penuh kenangan, dan yang lain menjanjikan masa depan yang belum dikenal. Tapi hari ini, ia tidak bisa lagi menunggu. Waktu mendesaknya untuk memilih. Dan kamu tahu, dalam setiap pilihan, ada harga yang harus dibayar. Apakah hatimu siap untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta harus dimiliki? Kadang, cinta yang paling kuat bukan yang datang dengan pelukan, tapi yang membuatmu berani melepaskan. Ia mengingat bagaimana senyum satu lelaki membuat hatinya tenang, tapi tawa yang lain membuat jiwanya hidup. Mana yang akan kau pilih jika keduanya mencintaimu dengan cara yang berbeda? Tapi hanya satu yang bisa kau bawa ke dalam masa depanmu? Kalau kamu merasa cerita ini mencerminkan perasaanmu, jangan lupa untuk menyimpan video ini dan bagikan ke seseorang yang kamu percaya. Karena mungkin, kamu tidak sendiri dalam dilema ini. Setiap malam ia berdoa, meminta tanda. Tapi semakin ia menunggu, semakin dalam ia tenggelam dalam keraguan. Ia bertanya, apakah cinta harus selalu membuat kita yakin? Atau justru cinta sejati akan tetap tinggal, bahkan saat kita meragukannya? Dan malam ini, sebuah bisikan hadir, mengatakan, kamu sudah tahu jawabannya, hanya saja belum berani mengakuinya. Ada kekuatan dalam keheningan. Saat tidak ada yang mendesak, suara hatimu mulai terdengar jelas. Ia menyadari, yang ia butuhkan bukan yang paling banyak berjanji, tapi yang paling sedikit membuatnya merasa takut. Dalam ketenangan, ia akhirnya tahu bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan gejolak, kadang ia datang dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau kamu sampai di sini, itu artinya hatimu sedang mencari jawaban. Berikan like secara halus sebagai isyarat kalau kamu merasakan hal yang sama. Karena setiap klik darimu adalah doa yang mungkin kamu tak sadari. Perempuan itu akhirnya berdiri di depan cermin. Ia tidak lagi mencari siapa yang pantas dicintai, tapi siapa yang pantas berjalan bersamanya. Cinta bukan soal siapa yang membuatmu lupa dunia, tapi siapa yang membuatmu ingin menjadi lebih baik di dalamnya. Dan itu mengubah segalanya. Yang satu datang dengan pujian, perhatian, dan janji masa depan. Yang lain hadir dalam diam, namun selalu ada saat ia membutuhkannya. Lalu, ia bertanya dalam hati, apakah cinta adalah tentang rasa, atau tentang keberanian untuk memilih satu di antara dua? Hari ini ia tidak ingin menjadi penonton. Ia ingin menjadi penentu. Dalam setiap percakapan, dalam setiap sentuhan, ia mulai membaca lebih dari sekadar kata-kata. Ia membaca kejujuran. Dan saat itu, ia tahu bahwa kadang kebenaran tidak terdengar manis, tapi ia membebaskan. Cinta yang sejati tidak bersembunyi di balik janji, tapi berdiri tegak meski dalam kesederhanaan. Kalau kamu merasa seperti dia, ambil momen ini untuk berhenti sejenak dan renungkan. Siapa yang membuatmu merasa lebih damai, bukan hanya lebih bahagia?
Karena kebahagiaan bisa datang dan pergi, tapi kedamaian bertahan. Ia menuliskan 2 nama di kertas, lalu menutup matanya dan berdoa. Bukan agar ia memilih yang tepat, tapi agar hatinya jujur pada dirinya sendiri. Ia sadar, kadang bukan kita yang memilih cinta, tapi cinta yang memilih kita saat kita berani jujur. 2 cinta, 2 jalan, 1 keputusan. Bukan tentang siapa yang lebih dulu datang, tapi siapa yang tetap tinggal ketika semuanya sulit. Ia akhirnya membuka matanya, dan untuk pertama kalinya ia tahu, cinta sejati bukan yang membuat jantung berdebar, tapi yang membuat jiwa merasa pulang. Kalau kamu percaya bahwa cinta sejati mengenal waktunya sendiri, tulis di komentar, "Aku percaya waktuku akan datang." Karena setiap kata yang kamu ucapkan bisa menjadi doa yang mengarah pada takdirmu. Ia tidak menangis kali ini. Tidak seperti biasanya. Kali ini, ia tersenyum karena ia tahu hatinya telah bicara. Dan saat hati bicara, semesta mendengar. Yang perlu ia lakukan hanyalah melangkah. Semesta tidak pernah bermain dadu. Semua pertemuan ada maknanya. Bahkan perpisahan pun membawa pelajaran. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi, apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat ini? Dan itu mengubah cara ia mencintai. Yang pergi tidak selalu salah. Yang tinggal tidak selalu benar. Tapi yang bertahan bersamamu di badai, dialah yang hatinya telah menyatu dengan takdirmu. Cinta bukan tentang memaksakan, tapi menemukan siapa yang berjalan bersamamu tanpa harus diminta. Sudahkah kamu memilih? Atau hatimu masih menggantung di antara 2 dunia? Hari ini, kamu tidak sendiri. Suaramu didengar, hatimu dilihat. Dan pilihanmu akan dihormati, asal kamu berani jujur. Ia meletakkan ponselnya, menatap langit yang mulai gelap. Tapi dalam kegelapan itu, ia menemukan cahaya kecil yang memandu langkahnya. Cinta tidak selalu tentang siapa yang menang, tapi siapa yang rela kalah demi kebahagiaanmu. Dan disitulah, cerita ini belum selesai. Karena cinta sejati, bahkan saat dipilih, masih membutuhkan keberanian untuk dijaga. Tapi kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Tinggal 1 langkah lagi untuk membuka hatimu sepenuhnya. Kamu yang terus kembali ke sini, aku ingin ucapkan terima kasih. Itu artinya hatimu sedang membuka pintu bagi keajaiban yang sedang bekerja dalam diam. Tapi sebelum kita lanjut, aku minta 1 hal. Periksa kembali apakah kamu sudah subscribe di kanal ini, agar para malaikat yang menjagamu terus punya jalan untuk membisikkan petunjuk setiap harinya. Dan jika hatimu tersentuh saat membaca ini, cukup beri 1 like dengan lembut. Itu seperti cahaya kecil yang kamu nyalakan untuk dirimu sendiri, dan untuk mereka yang mungkin berjalan dalam kegelapan yang sama. Di balik pilihannya, ada badai yang tak terlihat. Orang-orang hanya melihat wajah tenangnya, tapi tak ada yang tahu betapa banyak malam yang ia lalui dengan bertanya, "Kalau aku salah memilih, apakah hatiku akan hancur untuk kedua kalinya?" Tapi semakin ia takut, semakin ia sadar, diam tidak menyelamatkannya. Ada saat di mana ia merasa semua isyarat semesta terlalu samar. Tapi bukan karena semestanya diam. Karena hatinya terlalu gaduh oleh bayangan yang belum selesai. Cinta pertama mengajarkannya rasa, cinta kedua mengajarkannya arah. Tapi hanya 1 yang bisa menjadi rumah. Ia mulai menulis kembali. Bukan puisi, tapi kejujuran. Di balik setiap kata, ia menyembunyikan doa. Agar suatu hari, seseorang bisa membacanya dan berkata, "Aku tahu ini tentangku, dan aku tidak akan menyia-nyiakanmu lagi." Tapi sampai hari itu tiba, ia terus berjalan,
sendiri, namun tidak kesepian. Kalau kamu masih bersamaku di sini, berarti hatimu sedang digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Jangan lupa tinggalkan like jika kamu ingin terus mendengar suara ini berbicara untukmu. Suatu malam, ia berdiri di jendela. Hujan turun. Sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada pesan yang ia tunggu. Tidak ada nama yang ia sebut. Hanya dirinya dan Tuhan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa cukup. Ia menyadari bahwa cinta yang paling murni datang bukan untuk dipegang erat, tapi untuk dipahami. Seperti angin yang menyejukkan tanpa harus dikurung. Dan kadang, cinta sejati mengajarkan kita cara melepaskan, bukan karena tidak berharga, tapi karena terlalu suci untuk dipaksakan. Jika kamu pernah merasa melepaskan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan, beri tanda dengan satu komentar kecil. Aku sedang belajar ikhlas. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang belum semua orang punya. Lelaki itu masih ada dalam pikirannya, tapi tidak lagi menghuni ruang yang sama. Kini ia hadir sebagai pelajaran, bukan sebagai harapan. Ia tak membencinya. Justru, ia berterima kasih. Karena dari luka itu, ia bertumbuh. Dari perpisahan itu, ia mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Ia belajar membedakan cinta yang menuntut dari cinta yang memeluk. Cinta yang membuatnya merasa bersalah dari cinta yang membuatnya merasa cukup. Dan sekarang, ia tidak mencari siapapun. Ia hanya menunggu siapa yang cukup berani memilihnya, bukan hanya menginginkannya. Sudahkah kamu memaafkan dia yang tidak tahu cara mencintaimu? Jika belum, tidak apa-apa. Prosesmu sah. Tapi ingat, maaf bukan untuk dia, itu untukmu, agar hatimu bebas terbang ke tempat yang lebih tinggi. Pagi itu ia bangun dengan napas yang lebih ringan. Tidak karena semuanya sudah selesai, tapi karena ia tidak lagi melawan. Ia menyerah, bukan kepada keadaan, tapi kepada kepercayaan bahwa apa yang ditulis untuknya tidak akan pernah meleset. Kadang, cinta tidak datang dalam bentuk yang kita doakan. Ia datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Dan seringkali, cinta itu tidak terlihat sampai kita benar-benar siap menerimanya. Siap bukan berarti tanpa luka, tapi berani tetap melangkah meski takut. Jika hari ini kamu sedang belajar berani, tinggalkan satu kata, berani, di komentar. Itu bukan sekadar tulisan, itu adalah kesepakatan antara kamu dan jiwamu sendiri, bahwa kamu tidak akan lari lagi dari perasaanmu. Dia tidak lagi mencari siapa yang akan memegang tangannya, tapi siapa yang akan menggenggam jiwanya. Karena baginya, cinta bukan sekadar bersama, tapi berjalan ke arah yang sama. Dan itu, tidak semua orang bisa mengerti. Ia pernah berharap seseorang kembali. Tapi sekarang, ia hanya berharap dirinya tidak kembali ke versi lamanya yang rela menunggu tanpa kepastian. Dan di titik ini, ia tahu, bukan siapa yang lebih mencintainya, tapi siapa yang membuatnya merasa aman saat semuanya runtuh. Periksa kembali, apakah kamu sudah terhubung dengan kanal ini? Karena semakin sering kamu hadir, semakin sering juga malaikat berbicara lewat cerita-cerita ini. Ia mungkin masih ragu. Tapi kali ini, ia tidak akan diam. Ia akan memilih. Dan apapun yang terjadi setelah itu, ia akan menerimanya dengan tenang. Karena hati yang memilih dengan jujur, tak akan pernah benar-benar kalah. Dan tepat sebelum mentari naik, ia menulis satu kalimat di buku hariannya. Hari ini, aku mencintai diriku lebih dari rasa takutku. Ia tahu, ini belum akhir cerita.
Tapi ini adalah awal yang baru, lebih jujur, lebih kuat, lebih hidup. Terima kasih sudah bertahan sampai di sini. Itu berarti bukan hanya telingamu yang mendengar, tapi hatimu yang benar-benar hadir sepanjang perjalanan ini. Aku tahu, tidak mudah menyentuh bagian terdalam dari diri sendiri dan tetap tinggal di sana. Tapi hari ini kamu melakukannya. Dan jika kamu merasa bahwa apa yang kamu temukan di sini punya arti untuk langkahmu ke depan, pastikan kamu sudah subscribe, bukan untuk angka, tapi agar suaramu tetap terhubung dengan pesan-pesan yang mungkin sedang Tuhan kirimkan lewat cara yang tak biasa. Coba tulis di komentar, apakah cinta yang aku pilih mencintai aku seperti aku mencintainya? Aku ingin saber se kamu cego ate akui. Komentarmu bisa jadi bukan hanya pengakuan, tapi juga peneguhan bagi orang lain yang diam-diam merasa hal yang sama. Kalau sepanjang video ini kamu merasa terhubung, tinggalkan satu like. Itu bukan formalitas. Itu seperti kita saling mengangguk, tanda bahwa hati kita mengerti satu sama lain. Dan sebelum kamu pergi, konfirmasi bahwa pesan ini tebar resonansi dalam jiwamu lewat kombinasi angka 777, 555, atau 111. Pilih satu, dan tulis diam-diam. Karena angka juga bisa bicara, kalau kamu tahu caranya mendengarkan. Aku masih punya lebih banyak hal untuk dibagikan, cerita yang belum selesai, pertanyaan yang belum terjawab, dan mungkin satu kalimat yang bisa mengubah caramu melihat cinta. Ada video di sini, di samping atau di bawah, yang melanjutkan pembicaraan ini dari sisi yang lain. Klik dan terus berjalan bersamaku di sana. Sampai jumpa sebentar lagi, tapi dengan hati yang sudah sedikit lebih berani.